Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum fokusnya ya. Nah, untuk lu yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Nah, sebelum kita lanjut ya, gua pertama akan bilang dulu sorry kemarin mungkin extra slow rest karena gua ada family emergency ya, jadi DM dan lain-lain gue nggak bisa balas dulu karena lagi-lagi jadwal masih cukup padat ya dengan urusan itu. Jadi yaitu next, jangan lupa cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan cara apa? Dengan cara mempost bentar videonya dan like our video ya. Oke, next pertanyaannya adalah kenapa bisa hijau seperti ini ya? Kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir 2,78%, Bitcoin membuat higher high ya. Dengan jelas di sini secara TA kita sudah masuk dalam skenario yang lebih bullish tentunya. Pure TA ya, kalau fundamental nanti kita bahas di belakang ya. Higher high, higher low, higher high. Selamat buat yang sudah masang di bull support band. Karena kalau lu masang di bull support band kemarin itu sudah profit sebesar 18%-an. Asik ya. Nah, ini dia lagi-lagi at the end of the day yang menang adalah orang yang berpikir jangka panjang dan terus melakukan akumulasi alias siap dua arah ya. Ini mungkin sekali lagi satu hal yang ada orang yang nggak suka gitu ya kalau gua ngomong, masa siap dua arah, harusnya sekali aja all in terus profit ya. Lagi-lagi itu nyari seblak di toko sushi ya. Kita tidak jualan prediksi dukun, kita tidak ada seperti itu. Kita mempersiapkan diri untuk market kemana aja kita tetap profit. Dan kalau gue pribadi sih ya profit sama sekarang ya. Kalau sampai lo belum profit mungkin belum benar-benar melakukan apa ya yang sudah kita bahas di belakang-belakang. Boleh nonton ke video-video gue sebelumnya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang membuat Bitcoin menjadi bullish dalam beberapa hari terakhir atau ya kasarnya seminggu ke belakang lah ya. Nah, yang pertama ini datang dari buat elu yang ada dari cycle kemarin tahu pasti si Roaring Kitty ya. Roaring Kitty ini adalah orang yang basically berhasil melakukan short squeeze salah satu terbesar di sejarah Wall Street ya dengan membuka subreddit. Basically dia ya seperti yang kita tahu ya, seperti yang kita tahu hedge fund itu harus mengasih tahu posisi mereka ya. Dan para hedge fund ya itu kemarin di 2021 nge-short seperti GameStop dan AMC dan seterusnya lah. Ya intinya saham-saham yang memang secara fundamental nggak bagus. Nah tapi gilanya si Roaring Kitty ini membuat satu movement ya. Ya bisa dibilang ya ini ya movement meme stocks di mana orang-orang berspekulasi gila-gilaan mencoba untuk meliquid posisi-posisi para hedge fund dan berhasil ya. Itu bahkan sampai kasusnya gede, itu sampai wah itu banyak skandalnya lah ya, skandal karena apa namanya para bursa di US sampai menutup ya, untuk orang nggak bisa trade lagi nge-short, cuma bisa nge-long atau beli spot gitu. Wah itu gila sih ya. Buat lo yang pengen tahu boleh silakan nonton video gue yang dulu, itu udah lama sih, udah berapa tahun lalu ya. Nah intinya si pencetus dari meme stocks ini atau tren dari meme stocks ini mulai aktif lagi ya. Nah ini tentunya jadi news yang lumayan besar. Dan ini kebetulan juga memang di waktu bersamaan di cycle kemarin, ini masa-masa di mana kripto juga ikutan naik. Begitu di masa-masa si Roaring Kitty ini mulai aktif begitu. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa wah Bitcoin kembali lagi nih ke bull market karena si Roaring Kitty is back ya. Which is menurut gua sih nggak terlalu bagus-bagus juga kita berpikir seperti itu ya, karena ini hanya satu orang saja. Dan ya maksudnya bukan kebijakan finansial, dia bukan kebijakan makro gitu. Dia hanya di cycle kemarin membuat market ngepump, that's it begitu ya. Tapi ya lagi-lagi ya, kalau untuk short term move lebih bullish ya itu bisa-bisa aja begitu. Nah menurut gue yang lebih berdampak ya ke depannya, yang lebih berdampak adalah ini ya, di mana State of Wisconsin di US ya baru saja menginvestkan dana mereka ke Bitcoin via apa? Apalagi kalau bukan ETF dari Bitcoin ya. Jadi gue bilang ETF spot Bitcoin ini kenapa matters? Karena ya instansi-instansi besar bahkan sampai negara itu tidak bisa secara regulasinya membeli Bitcoin. Itu nggak bisa ya. Di US gitu susah ya. Kalau misalkan negara-negara apa yang lagi berkembang atau negara
ya apa bukan terbelakang, negara apa ya, belum berkembang lah gitu kasarnya ya. Ya mungkin bisa kayak mudahnya seperti El Salvador kan dia masih negara berkembang. Dengan gampang dia bisa mengubah sistem, ya dia bisa beli. Tapi di negara maju seperti di US sulit. Secara regulasinya repot. Nah, dengan ada ITS spot, ya kita bisa lihat di sini ya. State of Wisconsin invest di Bitcoin. Dananya sih belum gede ya, sekitar 100 juta. Ya gila, enak banget ya ngomong 100 juta US kecil. Tapi faktanya dibandingkan yang lain, ini nggak terlalu ekstrim besar. Nah, tetapi ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa instansi-instansi besar bahkan sampai negara bagian Wisconsin saja bisa mulai invest di Bitcoin. That's a huge fundamental shift. Begitu. Nah, menurut gue ini yang kedepannya akan lebih penting, gitu karena ini akan bisa menarik institusi-institusi besar lainnya untuk bisa join in, begitu. Siapa tahu ada state selanjutnya, ya, state yang lebih pro crypto, ya, mungkin yang lebih Republikan, bisa juga mengikuti seperti di Wisconsin, begitu, ya. Nah, selanjutnya, ya mungkin ini lebih penekanannya kayak ini ya, bisa chain reaction. Jadi other states bisa ikutan juga. Mereka FOMO ya, waduh takut nih ketinggalan ya. Nah, mereka juga mungkin bisa invest di ITS spotnya juga ya. Nah, jadi itu dua penyebabnya dan yang ketiga ya otomatis kita tahu juga bahwa minggu kemarin ya, ini gue nggak perlu kasih tahu lagi. Minggu kemarin tuh CPI-nya mulai turun diperparah dengan apa namanya si retail sales yang nol ya. Dia itu ekspektasi 0,4 keluarnya 0 datanya berarti kan parah ya. Nah, itu membuat indeks dolar ngedump ya dan ya terjadi chain reaction ya. Jadi indeks dolarnya dump, lalu ada si Roaring Kitty dan juga Wisconsin mulai beli Bitcoin dan seterusnya begitu ya. Oke, nah itu fundamental dan teknikal yang bullishnya. Nah, yang menjadi resiko apa? Yang masih jadi resiko yang harus kita tetap pikirkan. Gue bukan bilang akan pasti ngedam, tidak ada yang pasti ya. Nah, kita harus ambil dari data dan fakta. Seperti biasa kita adalah channel data dan fakta. Kita tahu bahwa ya di masa-masa 2020 ya, di mana di situ kita ada resesi US ya. Nah, kalau kita bisa di sini, saat US terkena resesi, apa yang terjadi? Saat dia terkena resesi itu, dia terjadi QE. Banyak orang bilang, oh bagus dong bang, bukannya kita berharap interest rate turun? Yes, benar, kita berharap interest rate turun. Tetapi harapan kita saat interest rate turun itu tidak terkena resesi. Seperti yang gue sudah sering bilang berkali-kali sebelumnya, mungkin buat orang-orang yang kaya, ya, yang super kaya, yang nggak kepecat gitu ya, ya dia akan berpikir, wah waktunya beli Bitcoin nih. Nah, tapi kebayang buat orang-orang biasa, ya, yang mungkin punya sedikit Bitcoin tapi banyak orangnya gitu ya. Nah, mereka kena pecat, mereka udah nggak bisa mikirin investasi. Bisa dibilang yang akan jadi aset kelas pertama yang kena potong, yang kena cut loss atau ya kena TP ya, semoga sih TP ya. Nah, itu adalah kripto karena kripto secara resiko lebih besar begitu ya. Nah, jadi makanya ini satu resiko yang penting yang harus kita pertimbangkan ya. Sekarang momentum mulai bullish, tetapi ini kita masih belum lewat dari masa-masa deg-degan ini ya. Kita masih ada kemungkinan bisa terjadi koreksi seperti di sini, seperti di sini ya. Di sini tuh bisa mirip seperti di sini begitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita pertimbangkan ya. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah the Feds. Apakah mereka akan telat untuk pivotnya? Kalau dia telat pivotnya, keburu krisis duluan ya. Di mana nanti udah ada news nih, wah US kena krisis, apalagi dibilangnya masuknya ke resesi. Wah, udah kayak gitu, ada resiko yang sangat besar terjadi dump dulu seperti di sini ya. Dumpnya dan uniknya ini bersamaan dengan penurunan interest rate. Kita bisa di sini turun, awalnya bagus dulu kalau kita lihat nih ya. Waktu penurunan interest rate pertama, Bitcoin pump ya. Nge-pump di sini 15% bahkan dalam seminggu ya. Nah, udahnya apa yang terjadi? Ya resesi. Udah resesi, lanjut lagi turun dan Bitcoin bukannya naik malah lanjut membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan ngedump. Begitu. Jadi gue bukan bilang pasti, cuma lebih baik mempersiapkan diri apabila sampai ini terjadi. Jadi kalau sampai terjadi beneran, lu nggak akan KO. Lu udah kayak, oh iya bang, Toshi udah pernah ngomong sih ada possibility seperti ini. Begitu ya. Nah, tapi jangan berpikir gara-gara gue ngomong kayak begini, oh kalau gitu gue stop aja akumulasi, tunggu sampai dump baru beli lagi. Itu juga kurang tepat ya. Yang gue lakukan adalah apa?
tetap akumulasi, tetapi dengan peluru lebih kecil. Karena kita bukanlah dewa market, kita bukan anak Jerome Powell, ya, jadi kita nggak tahu kebijakannya mau seperti apa. So, ya terus akumulasi. Tapi dengan peluru yang lebih kecil. Kalau gue pribadi masih seperti itu, ya. Misalkan biasanya lu $100 sekali akumulasi gitu ya. Nah, lu bisa kurangin sekali akumulasi cuma 50 atau bahkan cuma $25. Cuma untuk menghindari FOMO dan lu biar bisa tetap profit kalau sampai ternyata scenario bearishnya tidak terjadi. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya, dan apa saja yang membuat kemarin market itu cenderung rally ya, karena kayak out of nowhere ya, kayak out of nowhere tiba-tiba boom naik ke atas. Oke, selanjutnya kita geser ke economic calendar. Untuk hari ini dari US itu coba kita cek ya. Dari US ini hari Sabtu. Hari Sabtu jadi nggak ada apa-apa. Dan besok biasanya malah sama sekali tidak ada event. Oh ada deh satu, tapi hanya bintang satu, jadi kita bisa acuhkan saja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overallnya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke Balimit. Tetapi sebelum kita masuk ke Balimit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan Bybit sedang ada event SEA Games kompetisi trading derivatif. Ya, kita bisa mendapatkan hadiah sampai 1,9 miliar rupiah ya, alias 120.000 USDT dengan kurs 16.000 biar gampang hitungnya ya. Nah, ini event berlangsung, atau lebih tepatnya sekarang kita sudah bisa mendaftar ya, karena pendaftaran itu dibuka dari tanggal 6 Mei ya, jadi sudah bisa kita lakukan pendaftaran ya, dan bahkan sudah ada pendaftar juga sih ya. Paling banyak di mana? Dari Indonesia. Luar biasa ya. Jadi buat lo yang mungkin nggak punya skill olahraga ya, nggak bisa menjadi atlet di SEA Games beneran, ayolah jadi trader yang bisa membawa Indonesia menang gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, aturannya itu yang pertama periode acara 6 Mei sampai tanggal 20 Mei. Periode pendaftaran 6 sampai 20 Mei, kompetisinya dari 8 sampai 31 ya. Nah, ini semua hanya berlaku untuk yang tinggal di ASEAN saja, makanya namanya SEA Games, dan sudah harus verifikasi level 1 atau 2. Pengguna juga harus mengklik tombol daftar untuk bisa partisipasi dan seterusnya ya. Minimal aset bersihnya itu 100 USD untuk di akun Bybit-nya. Untuk mengakumulasi volume trading nilai minimal 100.000 USD selama kompetisi gitu ya. Nah, buat lu yang tertarik ya silakan dibaca dulu satu persatu ya. Apabila sudah cocok ya bisa ikutan. Acara ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kompetisi volume trading ya, otomatis gampang ya, ini self explanatory. Tim yang dengan volume terbesar akan menang, kasarnya seperti itu ya. Nah, itu gambarannya. Selanjutnya ada juga di sini acara kedua adalah seberapa besar kita profitable ya, ini LNR. Jadi kita tuh lebih ya profitnya berapa gede sih. Nah, semakin besar profit kita, maka kemungkinan kita untuk menang acara kedua semakin besar ya. Yang ketiga adalah promo peer to peer, di mana kita bisa memenangkan 8.000 USD ya. Caranya gimana? Lu bisa baca dulu, apabila sudah cocok bisa ikutan. Intinya lu bisa dapat airdrop sampai 10 USD dari hanya deposit 100 USD. Jadi bisa dapat cashback sampai 10% ya. Nah, buat lo yang tertarik silakan baca dulu syarat dan ketentuannya. Apabila cukup pas di hati, enak gak ada ganjelan, bisa ikutan ya. Sekali lagi ini sudah bisa terbuka untuk pendaftaran. Buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan dan mulai trade di Bybit. Oke, nah untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, karena terjadi reclaim, maka otomatis buy limit pun naik ke atas ya. Buy limit pertama jadi di EMA50 di angka 64.972. Buy limit kedua di 64.000 lebih 63, kita bulatkan aja 64.000 lah biar pas ya. Dan buy limit ketiga di EMA20 yang sedang confluence dengan struktur 62.529 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kita sayangnya nggak dapat posisi long. Kemarin terjadi retest pertama, kemarin lusa terjadi retest pertama. Sayangnya kemarin tidak terjadi retest kedua. Maka dari itu kita belum dapat posisi long ya. Ya sudah, kalau belum dapat ya direlakan saja, artinya belum rezeki. Nah, next kita bisa di sini ada struktur.
struktur di 67.000, which is ini adalah suatu resisten. Kita lihat apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum juga terjadi reclaim ya. Jadi untuk buy limit sekarang, buy limit pertama di MA20 atau di 3014. Buy limit kedua di 2920,7 dan buy limit ketiga di 2828,5. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini ya tidak terjadi setup sih ya. Kemarin long juga nggak dapet di sini. Shortnya udah kena target TP. Mungkin yang paling dekat adalah sekarang posisi short lagi apabila terjadi retest 1, retest 2 di 3156,6 sebagai resisten tentunya ya. Nah, target TP-nya di MA20. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Lagi-lagi seperti yang gue bilang ya, sekarang momentumnya udah mulai shift ke bullish ya. Sudah mulai shift ke bullish momentum. Tetapi jangan sampai tutup mata dengan ya skenario yang menyebalkan tadi yang kita bahas, yaitu adalah kalau sampai US terkena resesi dan penurunan interest rate-nya terjadi karena itu gitu ya. Karena sayangnya data yang kita punya adalah hanya hard landing begitu dari cycle yang sebelumnya lagi gitu ya, yang resesi lagi kita belum punya data di mana the Fed menurunkan interest rate. So ya lebih baik kita mempersiapkan resiko itu gitu karena itu bisa terjadi dan jangan sampai kita punya mindset nggak mungkin, pasti berbeda, pasti nggak mungkin dan terus dan kawan-kawannya adalah cara termudah untuk kita terlikuidasi, untuk cut loss dan seterusnya ya. Ingat seperti yang gue sudah bilang sebelumnya, pukulan yang bikin kita KO dan nggak bangun lagi adalah pukulan yang kita tidak siap kenanya ya, bukan pukulan paling kuat. Kadang-kadang kalau pukulan paling kuat tapi kita udah see it coming, kena, kita paling cuma pusing. Tapi kalau lu nggak siap, bahkan nggak mempertimbangkan possibility itu sama sekali, waktu kena habis KO ya. Udah KO dananya nggak ada lagi, udah all ini satu titik dan seterusnya. Tapi kalau kita mempersiapkan possibility bahwa bisa lebih dalam lagi ya. Nah, itu kalau sampai kejadian kita tidak akan sampai KO gitu. Karena lagi-lagi itu yang paling sering kejadian di cryptocurrency market. Orang-orang all in di satu titik ya, all in di satu titik pas turun panik. Itu terlalu sering terjadi. Dan ngakaknya all in-nya itu tuh di masa-masa dia all time high lagi gitu. Ya gini, itu dia makanya kenapa gue sangat tidak setuju sama orang yang nggak bilang TA nggak guna. Kalau lu bilang TA nggak guna ya, kenapa gue bisa akumulasi di sangat bawah gitu sementara lu di all time high. Nah artinya apa? TA guna, cuman lu nggak mau belajar. Nggak mau belajar itu bukan berarti jadi hal itu tidak berguna. Sama kayak gini deh, lu punya mobil, lu marah-marah, wah mending pakai gerobak. Ini mobil setengah mati didorong, belum diisi aja udah berat. Iya, karena lu salah pakainya. Lu salah pakai itu jadi gerobak berat. Tapi sementara kalau lu tahu itu harus dinyalain mesinnya pakai kunci, lu sama sekali nggak keluar tenaga, cuma keluar tenaga buat kaki lu doang nginjek gas rem gitu. Zaman sekarang otomatis semua ya, udah jarang manual bahkan ya. Gitu. Lu bisa pakainya, ya lu bisa profit. Tapi lu nggak bisa pakainya akan jadi beban. Gitu. Nah, jangan salahkan alatnya. Biasain, kita paling suka tuh nyalain dulu orang lain, nyalain dulu, wah gue misalkan main tenis, wah raket gue jelek sih, apa dan lain-lain. Nggak, coba ngaca dulu, jangan-jangan lu yang nggak bisa pakai, gitu ya. Jangan lupa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.